Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita. Teman-teman sekalian, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang pendekatan apa saja yang digunakan dalam mengkaji geografi politik. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sejarah geografi politik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat seperti apa pendekatan dalam mempelajari geografi politik. Karena ada orang yang bilang bahwa geografi politik itu sangat luas dan apa saja yang dipelajari di dalamnya. Ya, nah, kita lihat. Adapun outline yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama objek studi geografi politik. Ya, apa-apa saja objek yang menjadi objek dari ruang lingkup dari studi geografi politik ini. Ya, apa yang akan dipelajari sebenarnya di geografi politik ini? Ya, objeknya apa saja? Terus nanti juga kita akan melihat bagaimana cara melakukan mempelajari objek tersebut. Pendekatan apa yang kita gunakan? Ya, ada beberapa pendekatan nanti akan dijelaskan ya. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa geografi politik itu? Ya. Nah, ternyata objek studi dari geografi politik itu adalah negara. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa terbentuknya sebuah negara itu salah satu syarat adalah adanya wilayah. Ya, jadi wilayah inilah yang menjadi objek studi dari geografi politik. Nanti kita akan melihat bagaimana lokasi dari sebuah negara, berapa luasnya, dan bagaimana bentuk wilayahnya. Ya, jadi setiap negara itu mempunyai lokasi yang beda-beda ya. Ada yang lokasinya strategis, menguntungkan bagi perdagangan dunia. Ada pula yang tidak kurang strategis. Ya, ada sebuah negara yang dilalui oleh jalur perdagangan dunia, ya, seperti negara kita. Ada pula yang tidak, ya. Ada juga negara kecil yang terdapat dikelilingi oleh samudra Pasifik, ya, yang sangat ekstrim wilayahnya dan sangat susah untuk dijangkau. Ada juga negara lokasi sebuah negara yang kecil tapi memiliki keindahan pariwisata yang sangat menonjol. Ada juga lokasi negara yang memiliki cuaca yang sangat ekstrim, ya, seperti di benua Afrika, sampai-sampai penduduknya didominasi oleh manusia yang memiliki berkulit hitam. Ya. Nah, apa saja di negara itu yang akan menjadi objek studi dari geografi politik? Ya, yang pertama, political region atau political organized area. Ya.
kita akan melihat hubungan atau relasi politik dengan kondisi alam suatu negara. Ya. Ada enggak hubungan dari kondisi alam di suatu negara itu dengan aktivitas politik yang ada di negara tersebut. Ya. Terus ada juga political unit, ya, suatu kesatuan politik yang memperlihatkan keunikan, homogenitas, dan individualitas, ya. Karena setiap negara itu memiliki keunikan tersendiri, ya, memiliki sifat yang homogen, ya, karena negara biasanya didiami oleh satu suku bangsa atau beberapa suku bangsa, ya. Kemudian ada juga nanti kita pelajari space factor, ya, faktor-faktor geografi yang terintegrasi dalam sebuah negara, ya, karena faktor geografi ini sangat mempengaruhi aktivitas atau sebuah negara, ya. Nah, jadi inti salah satu dari objek studi geografi politik itu adalah negara, ya, terkait dengan lokasi, luas, dan bentuk wilayahnya. Selain itu, yang kedua adalah wilayah kekuasaan. Nah, wilayah kekuasaan ini adalah landasan bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu bangsa, ya. Karena di wilayah itulah semua proses-proses kehidupan tercipta, ya, mulai dari kehidupan bagaimana masyarakatnya bersosialisasi, ya, bagaimana aktivitas ekonomi masyarakatnya, dan juga politiknya, ya. Nah, di wilayah kekuasaan itu nanti kita akan melihat bagaimana masyarakatnya, ya, bagaimana rasa nasionalisme dari masyarakatnya. Karena sebuah negara itu pasti membutuhkan rasa nasionalisme, ya, karena dengan adanya nasionalisme ini maka rasa persatuan dan kesatuan sebuah negara akan solid, dan itu sangat mempengaruhi kondisi wilayah teritorialnya, ya. Termasuk contohnya di negara kita, ya, pernah ada disintegrasi wilayah timur atau Timor Leste itu keluar dari wilayah kesatuan Indonesia, ya. Kemudian di wilayah kekuasaan itu juga nanti kita akan melihat bagaimana lokasinya, luasnya, bentuk wilayahnya, iklimnya, ya, topografi atau bentuk muka bumi, ya. Kemudian bagaimana potensi sumber daya alamnya yang mempengaruhi kebijakan, strategi, dan power atau kekuasaan, ya. Kalau misalnya Indonesia sebagai negara agraris atau yang sumber daya alamnya adalah salah satunya adalah pertanian, mayoritas petaninya. Nah, kira-kira bagaimana kebijakan pemerintah, strategi pemerintah supaya bisa negara Indonesia ini bisa menjadi swasembada beras, ya, tidak lagi mengimpor, ya. Jadi bangsa yang seperti Indonesia yang memiliki luas lahan pertanian, harusnya itu apa namanya, dia bisa menjadi satu kekuatan di dunia sebagai negara penghasil beras, ya, bukan sebaliknya, justru malah mengimpor beras. Kemudian kita juga nanti melihat bagaimana struktur ekonomi dan penyebaran penduduk di wilayah
kekuasaan, ya. Kemudian karena penduduk ini merupakan salah satu juga ya indikator sebuah negara itu memiliki kekuatan dunia, ya. Kemudian pola pengembangan pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan nasional. Nah, kita melihat bagaimana strategi Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya, ya. Bagaimana dia mempertahankan wilayah kekuasaannya, ya. Jangan sampai seperti kasus tahun-tahun sebelumnya, ya, kita melihat Pulau Sipadan dan Ligitan diambil alih oleh negara lain karena pertahanan dan keamanan kita cukup rapuh di wilayah perbatasan, ya. Kemudian power, ya, atau kekuatan atau ketangguhan suatu pemerintah dalam membina negaranya, ya, sumber daya alamnya dan penduduknya, ya. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana penduduk sebuah negara, bagaimana dia bisa memanage penduduknya supaya bisa menjadi potensi negara, ya, karena ternyata penduduk juga bisa menjadi beban negara, ya. Jika penduduknya bisa memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kemudian daya kreativitas yang tinggi, maka itu bisa menjadi potensi sebuah negara untuk bisa mandiri. Tetapi jika penduduknya hanya menjadi beban negara karena kurangnya kreativitas, ya, tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, ya, sebagai contohnya generasi mudanya, ya, maka itu nanti akan kita lihat bagaimana keseimbangan negara dari sisi penduduknya, ya. Kemudian sumber daya alamnya, ya, karena ada peluang sebuah negara menjadi negara kuat apabila dia bisa memanage sumber daya alamnya dengan baik, ya. Sumber daya alam ini sangat bisa untuk mendukung sektor industri, ya, bukan sebaliknya, karena ada juga negara dia menjual sumber daya alamnya karena dia tidak bisa mengelola, ya, dia tidak bisa mengelola sumber daya alamnya, jadi dia jual mentah, misalnya minyak mentah, kemudian bahan baku pangan, ya, karena dia tidak bisa menjual, dia tidak bisa mengolah dengan baik sumber daya alamnya, sehingga dia jual murah sumber daya alamnya dalam bentuk bahan baku ke luar negeri, ya. Nah, sumber daya alam ini jika bisa dikelola dengan baik, itu hasilnya nanti akan digunakan untuk membiayai negara, ya, operasional pemerintahan, ya, kemudian subsidi bahan pangan bagi rakyat, ya, kemudian membangun infrastruktur dan sebagainya. Kemudian luas wilayah, ya, terkait dengan power, luas wilayah juga sangat mempengaruhi, ya, karena semakin luas wilayah sebuah negara, maka tentunya juga semakin semakin tinggi pula biaya akan dikeluarkan untuk menjaga wilayahnya tersebut, ya. Nah, di setiap negara itu pasti akan terus mengupayakan dirinya untuk memperluas daerah kekuasaannya, ya. Ada kesempatan untuk
berkonflik dengan negara lain, maka dan di situ ada peluang untuk menambah wilayahnya, maka dia akan cenderung seperti itu ya. Seperti sengketa di Laut Cina Selatan, ya, banyak negara yang berkepentingan untuk menambah luas wilayahnya di situ ya, dan tentu saja negara yang dirugikan akan melawan ya. Terus juga nanti kita lihat bentuk wilayah dari segi powernya ya, itu terkait dengan penempatan ibu kota sebagai pusat kekuasaan ya, karena ada bentuk wilayah yang misalnya daerah pesisir ya, maka kira-kira penempatan ibu kotanya seperti apa ya, apakah seperti Jakarta ya, yang yang selalu banjir karena tidak strategis penempatan ibu kota ya. Apalagi kalau kita melihat dari peta Indonesia, Jakarta sebenarnya bukan daerah yang berada di tengah-tengah negara Indonesia ya. Bukan hanya ibu kota negara ya, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, sampai pusat-pusat di desa, pusat-pusat ekonomi di desa, bagaimana penempatannya agar bisa di-manage dengan baik wilayah kekuasaan. Kemudian kita melihat pendekatan studi geografi politik ya. Bagaimana cara mempelajari geografi politik? Ada 4 ya. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan historis ya. Jadi mempelajari sebuah negara itu bisa kita lihat dari asal mula dan perkembangannya ya. Karena dari sejarah sebuah negara itu bisa kita lihat, bisa kita mempelajari nanti bagaimana awal mula negara itu bisa terbentuk ya, filosofisnya dari mana, siapa-siapa suku bangsanya dan sebagainya. Kita juga bisa mempelajari geografi politik itu melalui pendekatan faktual. Artinya kenyataan-kenyataan yang ada di sebuah negara itu bisa kita lihat ya, bagaimana kehidupan politik suatu negara yang berhubungan dengan wilayah geografisnya ya, seperti luas bentuk wilayah, iklim, sumber daya alam, dan penduduknya yang bisa kita lihat secara faktual, secara langsung ya. Nah, seperti itu pendekatan faktual dari geografi politik. Ada juga pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan fungsional ya. Bagaimana kita melihat suatu negara itu membina kondisi internalnya ya, seperti kekuatan non politis ya, seperti iklimnya ya, lingkungannya, penyebaran penduduk yang tidak merata, bagaimana faktor fisik dan manusia terhadap aktivitas politik negara, dan bagaimana mereka membina hubungan luar negerinya ya. Jadi dari sisi kondisi internal suatu bangsa bisa kita kaji dari geografi politik ya. Kemudian pendekatan relationship ya. Ini akan kita lihat bagaimana
hubungan faktor-faktor lingkungan alam dengan aspek-aspek politik, ya, misalnya kemakmuran negara dilihat dari sumber daya alamnya, ya. Nah, jadi ada pendekatan hubungan yang bisa kita lihat dalam suatu negara itu, bagaimana kita mengkaji, misalnya tadi saya contohkan bahwa Indonesia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, apakah negara Indonesia sudah makmur, ya? Strategi apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Indonesia supaya bisa memanage sumber daya alamnya dengan baik untuk kemakmuran bangsanya, ya. Nah, itu bisa kita lihat nanti faktor-faktor hubungannya, ya. Kemudian ruang lingkup studi geografi politik, ya. Yang pertama, environmental relationship, ya. Ini nanti kita akan menekankan studi tentang perbedaan dan keanekaragaman wilayah negara dan penduduknya di muka bumi, ya. Bagaimana hubungan lingkungan yang ada di sebuah negara dengan kondisi, misalnya kondisi sosial ekonomi penduduknya yang terjadi di negara tersebut. Kemudian pendekatan yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah national power atau kekuatan nasional, ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh dan lingkungan alam itu terhadap ketahanan dan kekuatan nasional, ya. Karena ada beberapa negara yang memiliki iklim yang sangat ekstrim, itu otomatis akan nanti mempengaruhi bagaimana dia bisa membina ketahanan dan keamanan nasionalnya. Ada negara juga yang memiliki pengaruh lingkungan alam yang sering mengalami gempa bumi, ya, seperti Jepang. Nah, kira-kira bagaimana negara Jepang ini bisa mengatasi, ya, problem gempa bumi yang sering terjadi di negaranya, ya. Apakah itu misalnya kebijakan tentang pembangunan gedung, ya, yang anti gempa, kemudian perumahan-perumahan rakyatnya yang struktur bangunan dari rumah-rumah masyarakatnya itu memang disetting untuk yang tahan gempa dan sebagainya. Ya, itu semua pengaruh lingkungannya, gempa bumi, bencana alam, banjir, ya, seperti banjir yang terjadi di Jakarta, ya, di negara kita. Nah, pengaruh lingkungan seperti ini, kira-kira bagaimana kekuatan pemerintahnya bisa mengatasi bencana alam tersebut. Kemudian political region, ya, ini membahas pembagian wilayah administrasi, ya, mulai dari tingkat negara, ya, wilayah administrasi sebuah negara, batas-batasnya, kemudian wilayah administrasi antar kabupaten, provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa, dan sebagainya. Kemudian masalah yang berhubungan dengan pengawasan wilayah kekuasaan negara, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana sebuah negara bisa mengatasi konflik yang terjadi di wilayah perbatasan negaranya masing-masing. Ini ada 7 hukum perkembangan negara
ya, bahwa negara itu bertumbuh dari kebudayaannya, ya. Kemudian aspek ekonomi seperti perdagangan, kemudian ideologi dan aspek keagamannya, ya. Kemudian penggabungan dan penyerapan unit terkecil, ya, bagaimana sebuah pemerintah bisa menyerap aspirasi-aspirasi dari akar rumput dan sebagainya, ya, dari masyarakat akar rumput dan sebagainya. Kemudian ada garis perbatasan, ya. Kemudian pencarian wilayah politik yang berharga, ya, seperti daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, ya, karena sumber daya alam ini nantinya akan dijadikan modal untuk pembiayaan negara dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan teritorial yang berasal dari sebuah negara yang primitif ke peradaban tinggi, kemudian ekspansi keluar dan penyebaran selalu meningkat dan akan menjadi lebih besar. Jadi jika sebuah negara ingin terus berkembang, maka ketujuh hukum ini akan selalu dijaga dan terus diperbaiki, ya. Oke, sekian dan terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya semua, teman-teman sekalian. Jadi perkuliahan kita ini nantinya, karena geografi politik itu ada 2 kelas, ya, kelas HI 1 dengan HI 2. Jadi nanti bergantian untuk live Zoom, ya. Jadi kalau misalnya HI 1, HI 2 hari ini, pekan ini live Zoom, maka pekan depan nanti giliran HI 1 yang live Zoom, HI 2 nanti dapat rekaman dari saya untuk perkuliahan ini, ya, supaya juga teman-teman juga tidak terbebani untuk belajar untuk mengeluarkan kuotanya. Oke teman-teman, masih ada waktu sebelum kita tutup. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Bapak siapa? saya. Tiffany, silakan. Pak. Ya, Tiffany, silakan. Tadi Pak ada di slide tak tuh Pak, yang mengatakan bahwa sumber daya alam ada peluang menjadi negara kuat. Jadi Pak, pertanyaanku, apakah kekayaan sumber daya alam tidak menjamin terciptanya kekuatan, di mana negara-negara yang dapat mengelola sumber daya alam bisa menjadi negara kuat. Hanya negara-negara yang dapat mengelola. Jelas sih Pak? Ya, betul. Ya, jelas. Ya, sangat jelas, ya. Jadi sumber, ya, saya langsung jawab, ya. Jadi sumber daya alam itu adalah modal, ya, modal bagi sebuah negara untuk menjadi negara kuat di dunia. Tapi ada syaratnya. Dia harus mampu mengelola dengan baik sumber daya alamnya tersebut, ya. Karena ada sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, ya, namun karena dikelola dengan tidak profesional, ya, hanya ingin cepat dapat hasil, ya, tidak mau melakukan industrialisasi, tidak mau mengelola sumber daya alamnya itu untuk menambah nilai tambah, nilai jualnya, sehingga sehingga negara tersebut tidak bisa menjadi kuat untuk menjadi kuat
di dunia, ya. Seperti kita lihat contohnya, ya, enggak usah jauh-jauh di negara kita, ya. Negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi, sangat besar. Harusnya itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Namun seperti yang kita lihat bersama bahwa garam saja kita impor, ya. Coba bayangkan, negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki air laut yang sangat jernih, ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang berasal dari wilayah pesisir yang memiliki laut yang sangat apa namanya, yang air lautnya sangat jernih, itu bisa dibuatkan garam, tapi nyatanya pemerintah kita apa namanya, pemerintah kita mengimpor garam. Nah, salah satu contoh mungkin yang bisa kita lihat negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat bagus, sangat besar, dan bisa dan mampu dikelola dengan baik adalah Uni Emirat Arab, ya. Bisa kita lihat dia memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi yang bisa dia kelola dengan baik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi, kemudian memiliki power yang sangat besar di dunia Arab Timur Tengah, sehingga dia bisa memiliki apa namanya, dia bisa menjadi negara yang apa, tegak karena dia bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik, ya. Jadi seperti itu artikelnya. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya, ada yang lain? Tadi ada suara saya dengar tadi dari laki-lakinya, ya. Saya Pak. Ya, Eri Parsan, silahkan. Oke, langsung saja Pak ke Ya. pertanyaan saya. Nah, bagaimana pandangan geografi